Oke geng, kembali lagi dengan channel Kendal Vlog yang di sore kali ini sambil melakukan sebuah perjalanan untuk pulang ke rumah. Saya juga akan melakukan sebuah perjalanan untuk ngevlog ya di sore kali ini. Oke ya teman-teman YouTube, sambil kita akan melakukan perjalanan sore kali ini, kita akan membahas kembali apa namanya ya, sedikit kasih semangat ya buat teman-teman semuanya di masalah-masalah sharing ya, masalah mengenai kehidupan kita, keseharian kita. Oke ya, mengenai perhidupan akan kita bahas di sini ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah kehidupan di zaman sekarang ini. Kehidupan kita di zaman sekarang ini memang banyak orang yang mengeluhkan mencari pekerjaan memang sangat susah di zaman sekarang ini. Ada juga yang bilang di zaman sekarang ini mudah cari pekerjaan ya, itu bagi mereka yang sudah mendapat pekerjaan. Tapi bagi yang belum mendapatkan pekerjaan pasti sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya di zaman sekarang ini. Apalagi sekarang ini di zaman teknologi sekarang ini kan, perusahaan pasti membutuhkan orang-orang yang tahu mengenai teknologi, terutama teknologi IT ya. Sekarang ini kan penggunaan teknologi IT sekarang ini sudah hampir ke semuanya. Salah satunya mesin-mesin yang ada di perusahaan, yang ada di pabrik kan juga pakai teknologi IT kan ya, teknologi robot. Nah, robot ini kan teknologi IT juga kan, menggunakan teknologi komputer. Dan oleh karena sebab itu, bagi teman-teman yang kurang memahami mengenai teknologi IT memang ya kesulitan ya. Sekarang ini memang banyak yang mengeluhkan pekerjaan itu susah. Memang sangat susah ya sekarang ini pekerjaan. Selain lapangan kerjanya juga sedikit, tapi para pencari kerjanya banyak, sehingga lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja ini tidak seimbang ya. Salah satu contohnya adalah sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di salah satu posisi, misalkan di bagian produksi, misalkan ya pabrik, misalkan itu yang dibutuhkan misalkan 200 orang yang dibutuhkan, tapi yang melamar lebih dari itu, dan itu kan harus melalui seleksi. Belum lagi orang-orang dari dalam ya, orang-orang dari dalam perusahaan itu sendiri, ada menitipkan keluarganya, temannya, saudaranya atau tetangganya ya, yang seperti itu. Sehingga lowongan pekerjaan yang seharusnya posisinya itu bisa menampung para pencari kerja kan menjadi berkurang, karena titipan-titipan dari dalam itu kan juga berpengaruh. Belum lagi dari segi pendidikan juga, masyarakat Indonesia itu kebanyakan segi pendidikannya itu tingkatnya itu nggak lebih dari tingkat menengah ya.
sebagian besar itu masyarakat Indonesia pendidikannya itu hanya tamat SD atau tamat SMP dan tamat SMA. Atau tamat SMA atau SMK itu lebih masih bagus ya sekarang, untuk sekarang ini ya. Untuk zaman sekarang, untuk lulusan SMA terutama SMK, nah kalau SMK ini kan mereka sudah digembleng untuk siap menghadapi dunia industri, sedangkan untuk SMA kan mereka hanya digembleng untuk melanjutkan sekolah kan, tidak digembleng untuk bekerja, untuk menghadapi dunia kerja. Berbeda dengan tingkat SMK. Tingkat SMK ini kan sudah digembleng, sudah dilatih untuk menghadapi dunia kerja, untuk menghadapi dunia industri ya. Sehingga masyarakat Indonesia yang kebanyakan lulusannya hanya tingkat tamat SD, tamat SMP, dan juga tamat SMA, SMK. Untuk tamatan yang lulusan sarjana atau D3 itu kan sangat sedikit ya. Kebanyakan itu kalau S1 itu kebanyakan pasti posisinya posisi paling rendah kan staf ya kalau di sebuah perusahaan. Sedangkan di bagian produksi itu kan biasanya lulusan SMK biasanya kalau bagian produksi. Nah, yang biasanya lowongan paling besar itu memang di bagian produksi ya, yang paling banyak, dan biasanya anaknya tingkat SMA SMK biasanya yang dicari. Jangan lulusan S1 D3 itu biasanya bagian staff, dan staff ini kan biasanya lowongannya cuma sedikit ya, dan staff itu yang dibutuhkan hanya 2 atau 3 orang seperti itu. Beda produksi kan yang dibutuhkan pasti banyak yang dibutuhkan. Dan kenapa selain itu kan juga ketersediaan lowongan pekerjaan di negara kita kan sangat minim ya, sangat sedikit sekali dibandingkan para pencari kerjanya ya. Apalagi setiap tahun itu kan dunia pendidikan pasti meluluskan apa itu namanya, meluluskan calon-calon pekerja baru kan setiap tahunnya itu, calon-calon pekerja baru, tapi untuk lowongannya pun juga terbatas juga. Dan sekarang ini juga perusahaan itu jemput bola sekarang. Biasanya mereka itu datang ke sekolah-sekolah terutama SMK ya, yang mempunyai BKK SMK. Biasanya SMK itu kan yang didatangi perusahaan yang biasanya yang sudah bekerja sama dengan SMK tersebut ya, dan didatangi suruh untuk menyiapkan anak-anak yang siap untuk berkompetensi, anak-anak yang kompetensinya bagus, biasanya seperti itu. Sehingga dengan cara seperti itu karena perusahaan juga punya peluang untuk mencari calon-calon karyawan mereka yang mempunyai kompetensi bagus ya, karena mendatangi secara langsung di sekolah-sekolah. Tapi juga kadang mereka pun juga membuka lowongan untuk umum juga. Biasanya kalau mereka mendatangi lembaga sekolah-sekolah itu biasanya mereka mengutamakan dulu anak-anak dari sekolah yang kerjasama dengan mereka terlebih dahulu ya, biasanya seperti itu. Tapi ya tetap harus melalui tes juga, melalui tes ya, tesnya ya sama seperti
pelamar umum ya, sama, nggak ada perbedaan. Oke geng, kita sekarang udah berada di Ketandan, ini di desa Ketandan. Kita akan menyeberang di jalur utama ini. Nah, kita akan mengarah ke utara. Oke ya gengs, mungkin sekian dulu ya, ini hanya info sedikit pengalaman saja yang saya dapatkan ya. Ini untuk bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, jangan patah semangat ya, jangan kalah semangat, terus berusaha. Pasti akan mendapatkan pekerjaan ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau bermanfaat silahkan subscribe, like, share, dan juga komen. Kalau tidak bermanfaat silahkan skip saja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.